Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silompari TV? Program Sebaiknya Anda Tahu kembali hadir untuk Anda dan masih bersama saya Iqbal. Pemirsa, seperti biasa kita akan berbincang santai bersama narasumber yang begitu luar biasa sekali. Dan kali ini, di episode kali ini kita akan membahas yaitu tentang program pendidikan gratis untuk Kota Lubuk Linggau. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, pemerintah Kota Lubuk Linggau akan memulai menyelenggarakan pendidikan gratis 100%. Artinya tidak hanya biaya pendidikan yang ditanggung pemerintah, tapi juga seragam sekolah lengkap termasuk sepatu yang akan diberikan kepada pelajar. Di samping itu juga buku paket LKS dan juga buku paket lainnya. Program pendidikan gratis ini merupakan janji kampanye dari Wali Kota Lubuk Linggau dan juga Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, Bapak Haji SN Pranaputra Sohe dan juga Bapak Haji Sulaiman Kohar pada periode kedua yaitu di tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Dan bagaimana untuk persiapan pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau untuk melaksanakan program tersebut. Dan telah bersama kita dua orang narasumber yang begitu luar biasa sekali. Yang pertama ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau, Bapak Dr. Haji Tamri MM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat ya? Alhamdulillah. Dan yang kedua ada Ketua Komisi 1 DPRD Kota Lubuk Linggau, Bapak Dr. Haji Merismon SPMSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dan baik pemirsa, tentunya kita akan berbincang santai mengenai masalah pendidikan gratis di Kota Lubuk Linggau. Dan saya akan bertanya kepada Bapak Tamri terlebih dahulu nih Pak ya. Pak Tamri, berapa anggaran yang diperlukan nih untuk melaksanakan program gratis di Kota Lubuk Linggau nih Pak? Terima kasih. Jadi anggaran mengenai pendidikan ini kalau kita pisahkan dia ada anggaran operasional dan ada anggaran personal. Nah, secara keseluruhan, kalau untuk anggaran operasional itu sudah kita laksanakan dari tahun sebelumnya. Itu berkisar mendekati angka 5 miliar. Nah, sesuai dengan janji Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota, untuk periode kedua ini, beliau menambahkan program biaya sekolah gratis 100% itu. Maksudnya selain dari biaya operasional ada juga dibantu biaya personal. Baik. Nah, untuk biaya personal ini total keseluruhannya mendekati 6 miliaran seperti itu. Baik, operasional dan juga personal. Ini operasional yang di bidang apa? Personal ini di bidang apa nih Pak? Kalau untuk operasional itu kita langsung salurkan ke rekening masing-masing sekolah. Jadi dia membackup dana-dana seperti bantuan operasional sekolah, dana BOS itu. Tapi khusus yang kita itu program sekolah gratis yang kemarin itu bergabung dengan biaya dari provinsi. Baik. Nah, sementara terhitung setahun yang lalu provinsi sudah menyetop itu dan kita tetap melaksanakannya. Sementara biaya personal adalah biaya yang dibutuhkan secara personal oleh siswa, misalnya baju, termasuk buku, pakaiannya sekolah itu. Nah itu yang jadi langsung melekat kepada individu anak. Sedangkan kalau operasional itu secara keseluruhan untuk sekolah. Baik. Nah, kalau untuk program gratis ini Pak, ini untuk semua ya, baik dari SD, SMP, SMA, atau hanya untuk SD SMP saja nih Pak? Baik, visi misi Pak Wali itu diniatkan untuk membantu ke seluruh jenjang sekolah yang ada di Linggau, termasuk juga SMA artinya. Namun ini saya kira masih debatable, tetapi untuk sementara kita yang SMA ini, karena kemarin ketika kita bertemu di provinsi, di rapat kerja di provinsi sudah menyebutkan bahwa SMA itu kaplingan provinsi. Baik. Demikian juga BPKP sudah mengingatkan itu bahwa ranahnya provinsi. Provinsi ya. Nah untuk SMA, nah sementara SD dan SMP
memang ranahnya Kota Lubuk Linggau. Memang Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota merencanakan itu mulai dari SD sampai SMA. Nah, terhambat dengan ini, maka kami sedang melakukan semacam tinjauan hukum untuk pelaksanaan SMA ini. Saya kira itu. Baik, saya akan bertanya kepada Pak Merismon nih Pak ya. Untuk melaksanakan program pendidikan gratis ini kan tentunya diperlukan payung hukum sebagai landasan untuk melaksanakan kegiatan. Nah, bagaimana nih Pak untuk persiapan pembuatan payung hukumnya nih Pak? Iya, sebelumnya tentu saya mengapresiasi terlebih dahulu terhadap rencana Saudara Wali Kota Lubuk Linggau untuk menggratiskan seluruh biaya pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, bahkan ada direncanakan juga di tingkat SMA. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini bahwasannya pendidikan gratis ini sebenarnya sudah lama ada di Indonesia ini, di mana pada tahun 2009 itu kita sudah melaksanakan pendidikan gratis, Pak Tamri ya. Dulu ada sampai dengan sekarang pun pemerintah pusat tetap mengalokasikan anggaran bantuan operasional sekolah BOS itu dalam rangka menunjang pendidikan. Kemudian dilanjutkan juga disikapi juga dengan anggaran di pemerintah daerah, pemerintah kota dan pemerintah provinsi dengan menganggarkan bantuan operasional BOS daerah, BOSDA. Nah, BOSDA. Dan khusus kita untuk Provinsi Sumatera Selatan, ketika Pak Gubernurnya Alex Nurdin, ini kita sudah menjalankan program sekolah gratis ini. Tapi sebagian besar dananya itu diambil dari dana APBD provinsi seperti itu. Nah, alhamdulillah dengan terpilihnya Saudara Wali Kota yang baru, ya, Pak Nanan dan Sulaiman Kohar untuk periode yang kedua, kita akan melanjutkan program sekolah gratis ini. Nah, terkait dengan regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota, ya, 2009 setahu saya, Wali Kota sudah mengeluarkan peraturan Wali Kota terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaan sekolah gratis. Tetapi waktu itu masih menggunakan anggaran, sebagian besar dananya dari anggaran pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Nah, kita juga dari DPRD Kota Lubuk Linggau di tahun 2014 itu sudah membuat regulasi dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Kota Lubuk Linggau. Kita ketahui ada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kota Lubuk Linggau. Nah, tadi ditanyakan bagaimana dengan pendidikan gratis atau sekolah gratis ini. Memang dalam perda yang kita buat, Perda Nomor 4 Tahun 2014, itu belum memuat tentang sistem pendidikan gratis. Yang ada di situ baru ada terkait dengan hak dan kewajiban siswa, hak kewajiban masyarakat atau wali, kemudian termasuk juga sistem pengajaran, kurikulum, dan sistem pendanaan pendidikan di Kota Lubuk Linggau. Nah, memang sejak dilantiknya Saudara Wali Kota, kita sudah menyikapi di DPRD untuk merevisi Perda Nomor 4 Tahun 2014. Ini sudah kita sampaikan ke Badan Pembuatan Peraturan Daerah dan alhamdulillah sudah masuk dalam program legislasi, program pembuatan peraturan daerah di tahun 2019. Saat ini kita sedang menyusun, mencari, mengkaji beberapa materi yang substansi yang akan kita masukkan dalam revisi perda tersebut. Tapi intinya adalah kami menginginkan agar keinginan atau visi misi Saudara Wali Kota terkait dengan masalah pendidikan ini semuanya ada payung hukumnya. Termasuk dengan sekolah gratis. Bagaimana teknisnya nanti? Apakah seluruh biaya akan digratiskan
atau mungkin hal-hal tertentu saja. Bagaimana dengan peran serta masyarakat, bagaimana juga dengan biaya-biaya yang lainnya. Inilah nanti akan kita bahas di dalam pembahasan Perda tentang penyelenggaraan pendidikan, yang salah satu poinnya nanti akan kita revisi adalah terkait dengan masalah pendanaan atau pembiayaan daripada pendidikan gratis. Baik, jadi untuk payung hukumnya memang benar-benar sudah menunggu legalisasinya lagi ya Pak ya? Untuk payung hukum sudah masuk dalam program pembuatan peraturan daerah. Baik, sekarang dalam rangka penyusunan materi. Baik. Nah, tadi mudah-mudahan di tahun 2019 ini itu sudah bisa direalisasikan. Baik. Nah, kalau untuk sekolah gratis ini, apakah ini hanya untuk kategori sekolah negeri atau swasta saja ini Pak ya? Tapi nanti saya akan bertanya pada Tamri, tapi nanti Pak ya, karena untuk pemirsa di rumah, sesaat lagi kita akan kembali untuk Anda tetap bersama kami hanya di Sebaiknya Anda Tahu.